Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Berta Nirmahda dari SMAN 1 Tapin Tengah. Hari ini Senin 22 Januari tahun 2024. Saya akan melaksanakan PPL siklus 2 untuk PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik. Oke, kita hari ini kembali ya menyambung pelajaran sejarah minggu lalu. Sebelum kita mulai, seperti biasa kita berdoa dulu, semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Oke, hari ini hadir semua ya? Tidak ada yang tidak hadir? Oke, semuanya sudah siap belajar ya hari ini ya? Kita menyambung materi minggu lalu. Nah, jadi untuk hari ini tujuannya adalah supaya kita bisa menganalisis dan mengevaluasi serta menyimpulkan pengaruh budaya Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Jadi diharapkan hari ini kita mampu menganalisis dan mengevaluasi apa saja yang telah terjadi di masa Hindu-Buddha yang berkelanjutan sampai ke masa sekarang. Ini sepertinya mengantuk ya. Supaya tidak mengantuk, kita lakukan dulu senam anti ngantuk. Semuanya tolong berdiri dulu. Samping sini bisa. Oke, berdiri dulu. Keluar dari bangkunya, berdirinya di sini, ya. Nanti di akhirannya kita pakai yel-yel ya, biar semangat. Yel-yelnya itu nanti maju bersama hebat semua. Nanti tinggal ikuti gerakan saya. 1, kiri, kanan, lebih cepat lagi, tepuk tangan ke atas. Sekarang tangannya di tengah, di depan pinggang, naik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita akan menelusuri jejak-jejak peninggalan masa Hindu-Buddha di Indonesia. Masa ini dianggap merupakan salah satu masa kejayaan dari Nusantara. Meskipun sekarang kita mayoritas beragama Islam dan Hindu-Buddha merupakan agama yang minoritas di negara kita, tapi pengaruhnya masih terasa sampai sekarang. Ada yang tahu ini gambar apa? Ini salah satu bukti bahwa pengaruh Hindu-Buddha masih eksis sampai sekarang di kehidupan kita. Ayo, ada yang tahu ini apa? Candi. Ada yang bilang candi. Ada candi Borobudur. Ada lagi yang lain? Candi apa? Candi Laras. Wah, ini dari ujung ke ujung. Candi Borobudur di Pulau Jawa, Candi Laras ada di Pulau Kalimantan. Ya, jadi ini sebagai pengingat ya, ini adalah salah satu warisan budaya dunia yang diakui oleh UNESCO, Candi Borobudur. Ini adalah candi yang bercorak Hindu. Oke, sekarang kita simak dulu video yang terkait dengan materi kita hari ini, yaitu tentang jejak-jejak peninggalan masa Hindu-Buddha di Indonesia. Silahkan menyimak dulu. Perhatikan baik-baik ya. Di episode kali ini, kita masih membahas seputar Hindu dan Buddha. Kali ini yang akan kita bahas adalah mengenai pengaruh dari agama dan kebudayaan Hindu-Buddha terhadap kehidupan masyarakat kita hingga masa kini. Apa aja sih pengaruhnya? Yang pertama, aspek bahasa dan tulisan. Bisa dikatakan pengaruh terbesar dari kebudayaan India di Indonesia yaitu budaya aksara.
Sebelum kebudayaan India masuk, masyarakat kita belum mengenal tradisi aksara. Karena sampai saat ini tidak ditemukan bukti apapun tentang aksara lokal yang lebih tua daripada aksara yang datang dari India. Masuknya kebudayaan Hindu-Buddha mengantarkan masyarakat Nusantara ke masa budaya tulis atau masa aksara. Nah, itu tadi video yang terkait dengan materi kita, jejak-jejak peninggalan masa Hindu-Buddha. Ada merasa hal ini terkait dengan kehidupan kita sehari-hari nggak? Ada ya, karena budaya Hindu memang masih ada di sekitar kita meskipun mereka sekarang minoritas. Jadi meskipun mereka sudah meskipun Hindu-Buddha itu minoritas di Indonesia, tapi keberadaannya tidak bisa disangsikan lagi. Sehari-hari kita sebenarnya akrab dengan kebudayaan Hindu-Buddha tadi. Nah, ini pengaruh Hindu-Buddha ini sudah ada sejak abad ke-4 sampai ke-5 Masehi. Jadi itu sudah sangat lama sekali, tapi peninggalannya masih kita bisa saksikan sampai sekarang. Nah, itu juga salah satu bukti masa lalu Indonesia pernah memasuki masa-masa yang sangat gemilang, di mana bangsa kita mampu membuat sebuah bangunan yang megah, yang memiliki nilai historis tinggi dan masih bisa disaksikan oleh kita sekarang di tahun 2024. Nah, di sini bisa dilihat apa yang paling menarik dari Hindu-Buddha adalah akulturasi. Seperti yang kita pelajari minggu lalu. Akulturasi ini membuat peninggalan-peninggalan nenek moyang kita. Ini yang asli budaya Indonesia, masih ingat kan? Punden Berundak. Punden Berundak adalah budaya asli Indonesia. Patung dan stupa adalah pengaruh Hindu-Buddha, tapi ini mereka bisa berkolaborasi dengan sangat bagus sekali. Mereka bisa berkolaborasi dengan sangat sempurna sekali dalam Candi Borobudur, di mana tetap dalam bentuk punden berundak dan ada juga stupa. Jadi kalau kita melihat Candi Borobudur, itu adalah sebuah perwujudan dari akulturasi budaya yang ada di Indonesia. Nah, ini masih ingat juga, saya harap masih ingat ya. Perbedaan, kan ada Hindu, ada Buddha. Ini perbedaannya bisa kita saksikan. Yang Hindu ini, ada yang ingat, ini namanya candi apa? Candi Prambanan. Candi Prambanan adalah candi yang bercorak Hindu. Cirinya dia, kalau ingin lebih mudahnya, cirinya Hindu itu runcing. Candinya runcing, kalau candinya Buddha dia bulat. Meskipun kita tidak akrab dengan agama Hindu-Buddha, kita mayoritas beragama Islam, tapi sebenarnya Hindu-Buddha ini masih mempengaruhi kehidupan kita sampai sekarang. Contoh, ada yang ingat ini? Ada yang tahu ini foto masjid mana? Dekat dengan kita. Ya, ini Masjid Humasa di tempat kita, di Rantau. Perhatikan atapnya. Ini adalah adaptasi dari bangunan peninggalan Hindu-Buddha. Sebenarnya kalau tidak ada ini juga kan tidak apa-apa. Masjid bisa tetap berdiri, masjid tetap bisa mengumandangkan azan tanpa ada gangguan. Tapi karena ini sudah menjadi semacam tradisi dalam bangsa kita, maka banyak sekali masjid yang meskipun tempat ibadahnya umat Islam, tapi mengikuti arsitektur peninggalan Hindu-Buddha. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak, kita akan kembali melanjutkan proyek kita minggu lalu. Ini pembagian kelompoknya masih sama. Silahkan duduknya sesuaikan dengan sesuai urutan kelompoknya masing-masing. Bangkunya disusun per kelompok. Sekarang. Duduk sesuai dengan pembagian kelompoknya seperti minggu lalu.
menyelesaikan proyek yang kemarin belum rampung. Minggu lalu sudah mencari gambar-gambar pendukung ya. Jadi hari ini tinggal menyelesaikan. Ini silahkan. Kelompok 2. Oh, kelompok 2 masih ada. Ininya dikeluarkan aja. Kelompok 2 sudah pakai ini kan, pakai gambar sendiri kemarin. Ini kelompok 3, kelompok 4. Nah ini, oh ya kemarin gambarnya dikumpul ke saya ya. Ntar saya ambil dulu. Oke, ini gambar yang kalian kumpul minggu lalu. Ini kelompok 4, silakan perwakilannya ambil. Hari ini usahakan semuanya selesai, karena sudah ini hanya lanjutan dari minggu lalu. Penilaiannya berdasarkan kelengkapan materi serta estetika atau tata letaknya serta kebersihan dan kerapiannya. Jadi usahakan jangan sampai ada yang kertasnya terlipat-lipat, urutannya tertukar-tukar. Tanamkan di dalam dada profil pelajar Pancasila. Cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif, dan bernalar Sekarang kita akan masuk ke presentasi memamerkan hasil proyek kelompok masing-masing. Mau dimulai dari urutan mana nih? Langsung aja ya kelompok 1 ya. Kelompok 1, ntar saya masukkan dulu filenya. Silahkan kelompok 1 maju. Ini saya masukkan dulu filenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, Ahmad Munawar, Muhammad Hafiz Ansyari, Bajul Mardia, Nurhilat Aulia, Siti Khadijah akan mempresentasikan hasil proyek tugas sejarah Ibu Berta Nurmahda SPD Senin 22 Januari 2024. Baiklah, untuk menghemat waktu, presentasi pertama akan dibawakan oleh Ahmad Munawar. Ya, silakan ke Ahmad Munawar. Jejak-jejak peninggalan Bisa dilihat masuknya di sini. pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia. Tahun 400 Masehi dipastikan agama Hindu-Buddha telah berkembang di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan penemuan prasasta pada Yupa di Kalimantan Timur. Berdasarkan data arkeologis, diketahui bahwa kerajaan bercorak Hindu tertua di Indonesia adalah Kerajaan Kotai. Kebudayaan Hindu melalui hubungan dagang antara India dan Indonesia. Kaum pedagang Waisya India yang berdagang di Indonesia mengikuti angin musim. Jika angin musim tidak memungkinkan mereka untuk kembali dalam waktu tertentu, mereka menetap di Indonesia. Selama para pedagang India tersebut menetap di Indonesia, mereka memanfaatkannya dengan menyebarkan agama Hindu Buddha. Jejak masuknya pengaruh Hindu Buddha melalui teori Waisya dapat dilihat di kampung keliling atau Little India, sebuah tempat yang penghuninya merupakan orang-orang India yang mayoritas berprofesi sebagai pedagang. Tampilkan dulu ininya, hasilnya kelompoknya. Tampilkan dulu. Ya, tangan.
menjawab dari pertanyaan Siti Nafisa. Yupa yang merupakan penanda berakhirnya masa aksara di Indonesia menjadi koleksi Museum Kutai Kartanegara di Kota Tangerang, Kalimantan Timur. Terima kasih atas segala tanggapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Kelompok 1 telah menyelesaikan presentasi. Tepuk tangan dulu. Oh, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, saya Nur Padlina dan rekan-rekan saya akan menampilkan hasil proyek kami dengan materi bangunan peninggalan kerajaan Hindu di Indonesia. Proyek pertama akan dibacakan oleh Saudara Aulia Rahman. Peninggalan sejarah dengan corak Hindu seperti candi, prasasti hingga karya sastra telah banyak ditemukan di Indonesia. Misalnya candi Prambanan dan berbagai macam candi lainnya yang tersebar secara luas di seluruh penjuru Indonesia. Presentasi proyek berikutnya akan dilanjutkan oleh Hanan Zaina. Candi Umbul. Candi Umbul berada di Dusun Candi Umbul, Desa Kartoharjo, Kecamatan Gerabang, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Candi Umbul termasuk sebagai peninggalan Kerajaan Mataram Hindu pada saat dinasti Shailendra sekitar abad ke-8 Masehi. Candi Jago memiliki nama asli Jajakhu. Nama Jajakhu sendiri memiliki arti kegungan. Seperti tujuan utama pembangunan Candi Jago digunakan untuk menghormati Raja Srijaya Wisnuwardana yang juga Raja Singasari, penganut agama Siwa Buddha. Candi Agung merupakan peninggalan kerajaan negara Dipa yang dibangun oleh Empu Jatmika abad ke-14 Masehi. Dari kerajaan ini akhirnya melahirkan kerajaan negara Daha di negara dan Kesultanan Banjar. Menurut cerita, kerajaan Hindu negara Dipa berdiri tahun 1438 di persimpangan 3 daerah aliran sungai, yaitu Sungai Tabalong, Sungai Balangan, dan Sungai Nagara. Itulah tadi presentasi hasil proyek kelompok kami mengenai bangunan peninggalan kerajaan Hindu. Kami sadar proyek kami ini masih jauh dari sempurna. Apabila ada yang kurang jelas, kami persilahkan bertanya atau memberi tanggapan. Oh, jadi ini posternya dibikin sendiri ya? Manual? Yang menggambarkan siapa? Oh iya, warna? Yang lain? Tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekian dari kami, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerja kelompok kami dengan judul Bangunan Peninggalan Kerajaan Buddha di Indonesia. Yang pertama akan dibawakan rekan saya Muhammad Rahman. Indonesia memiliki sejumlah peninggalan sejarah kerajaan bercorak Buddha. Maklum saja, beberapa kerajaan dan pusat ajaran Buddha berada di Nusantara pada masa lampau, mulai dari candi, prasasti, arca, hingga karya sastra. Setiap peninggalan sejarah tersebut memiliki fungsinya masing-masing di masanya. Candi Muara Takos. Beberapa sejarawan menyebut Candi Muara Takos yang terletak di Kabupaten Kampar Riau ini merupakan salah satu peninggalan Kerajaan Sriwijaya, kerajaan maritim bercorak Buddha terbesar di Nusantara. Namun para ahli purbakala belum dapat menentukan secara pasti kapan candi ini didirikan. Yang pasti, Candi Muara Takos merupakan candi tertua di Pulau Sumatera. Bahkan, ini merupakan satu-satunya situs peninggalan sejarah yang berbentuk candi di Riau. Itulah tadi paparan singkat tentang proyek kerja kelompok kami yang kami tuangkan dalam clipping ini. Dibentangkan dulu.
tidak hanya berbentuk fisik seperti candi, prasasti, dan arca, tetapi juga memiliki pengaruh non-fisik yang masih terasa hingga saat ini. Pengaruh non-fisik ini mencakup aspek adat, pola pikir, dan perilaku masyarakat. Itulah tadi paparan singkat tentang proyek kerja kelompok kami yang kami tuangkan dalam kertas karton ini. Mana? Apabila ada yang kurang jelas, kami persilahkan apabila ada tanggapan ataupun pertanyaan. Terima kasih telah memberi kesempatan untuk bertanya. Saya Hafiz Andare ingin bertanya, sejauh ini bagaimana perkembangan wayang dan di mana kalau ingin menonton wayang? Kalau di Jawa seperti hanya wayang masih banyak yang menggelarnya. Kalau di tempat kita. Kalau di tempat kita memang jarang ya. Oke, mungkin saya bisa menambahkan ya untuk pertunjukan wayang. Untuk daerah Kalimantan memang sebenarnya ada wayang khas Banjar. Cuman sekarang karena penggiatnya sudah semakin jarang, kalau ingin menonton pertunjukan itu kita harus menunggu momen-momen tertentu dulu. Misalnya ada acara kebudayaan yang digelar oleh Dinas Pariwisata, atau ada orang keturunan Jawa yang ingin mempertunjukkan wayang, baru kita bisa menikmati pertunjukan wayang kalau di tempat kita ini. Tapi kalau di Pulau Jawa, di mana mereka mayoritas masih terjaga sekali seni wayang ini, hampir setiap saat itu ada yang menggelar pertunjukan wayang. Bahkan ini merupakan salah satu bagian dari upacara perkawinan, biasanya diadakan pertunjukan wayang. Hanya saja memang untuk Kalimantan Selatan tidak terlalu populer, dan kita juga sekarang mengalami semacam perubahan minat, di mana anak muda zaman sekarang, apa namanya, Gen Z ya namanya ya, itu tidak lagi menekuni kesenian-kesenian tradisional warisan budaya leluhur, karena sekarang ada pergeseran minat dari generasi. Nah, ini adalah sesuatu yang mestinya kita jaga. Kalau bukan kita, siapa lagi yang bisa menjaga budaya warisan leluhur kita ini? Dan ini merupakan sebuah karya seni yang nilainya tinggi ya. Banyak sekali warisan budaya Hindu-Buddha itu yang memiliki nilai seni yang sangat tinggi, bahkan langka, tidak ada duanya di dunia. Ya, jadi ini semacam PR besar kita semua supaya warisan-warisan leluhur itu jangan sampai hilang, karena itu adalah ciri khas dan kepribadian kita sebagai suatu bangsa. Karena kebudayaan ini merupakan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Jadi jangan sampai hilang dari keseharian kita, dan ini adalah tugas besar kita supaya kita tidak kehilangan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Temuan untuk kali ini saya evaluasi sedikit ya dari cara pembawaan. Mungkin ada beberapa kata yang masih tidak sesuai dengan pengejaannya, tapi tidak masalah karena lidah Banjar itu memang seperti itu. Kadang-kadang ada terselisih beberapa kalimat apabila dipertemukan dengan kalimat yang tidak ada dalam kosakata bahasa Banjar. Kemudian untuk presentasi ini masih gugup-gugup, ada apa ya? Presentasinya masih seperti sedang membaca teks, tapi ini nanti perlahan-lahan akan kita perbaiki bersama ya. Ya, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Selanjutnya ada lagi kemungkinan juga kita masih akan melanjutkan proyek ini. Pertemuan selanjutnya kita akan lebih rinci lagi untuk menelusuri jejak-jejak peninggalan masa Hindu-Buddha. Dan untuk kali ini kita juga kembali mengerjakan
latihan. Ini sudah saya bagi tadi ya. Oke, sekarang kalian bisa melanjutkan mengerjakan tugasnya. Ada soal pilihan ganda yang harus kalian jawab. Tolong ya, kalau ada bahan bacaan itu dibaca. Ini saya masih memberikan materi-materi, tapi nanti yang akan datang kalian harus mencari materi sendiri, baik itu lewat buku maupun lewat internet. Untuk buku panduan kita masih buku yang kemarin, yang ini. Tapi kalau kalian punya referensi lain, saya persilahkan. Dan bila kalian punya waktu luang di waktu libur, mari kita ke perpustakaan daerah di daerah Siring Rantau Baru. Di sana perpustakaannya buka dari jam 9 sampai jam 12 selama hari Sabtu dan hari Minggu. Jadi tidak mengganggu waktu sekolah. Menyenangkan apa tidak pelajarannya? Senang tidak belajar sejarah hari ini? Itu soal yang dikerjakan bagaimana? Mudah aja kan? Soalnya mudah-mudah aja kan? Mudah-mudah aja kok. Ya, soalnya mudah, jawabannya yang sulit. Oke, jadi hari ini kita telah menyelesaikan penelusuran jejak-jejak kejayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Ada yang berbentuk bangunan candi seperti yang dipresentasikan kelompok 2. Ada juga yang berupa kepercayaan, kemudian filosofis. Ada juga yang berbentuk kepercayaan ataupun filosofi kehidupan atau tradisi yang masih dilangsungkan sampai sekarang seperti yang dipresentasikan kelompok 4. Kemudian candi-candi yang masih berdiri. Ada juga candi-candi bercorak Hindu maupun bercorak Buddha seperti presentasi kelompok 2 dan 3 yang keberadaannya masih bisa kita saksikan sampai sekarang. Ini ada yang sudah pernah ke candi belum? Nah, nanti semoga kita bisa jalan-jalan semuanya ya, menelusuri candi-candi peninggalan-peninggalan masa Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Kalian kalau sudah ke sana pasti akan melihat dan terpesona bila melihatnya karena candi-candinya memang sangat indah sekali sampai dijadikan warisan budaya dunia oleh UNESCO. Dan yang datang itu bukan hanya wisatawan lokal, tapi juga wisatawan-wisatawan internasional dari luar negeri. Oke, sebagai tambahan juga ya, apabila nanti kita jadi studi tour ke candi ataupun kita melakukan perjalanan wisata, jangan sampai kita merusak apa yang sudah ada di tempatnya. Contoh, di beberapa situs sejarah itu kita sering menemukan tulisan-tulisan nama. Itu adalah tindakan yang merusak, vandalisme. Baiklah, untuk menutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa semoga yang kita lakukan hari ini tidak sia-sia dan kedepannya kita bisa mendapatkan ilmu yang lebih banyak lagi. Berdoa silahkan. Untuk hari ini, sampai jumpa minggu depan. Jangan sampai ketinggalan bukunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.